Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Luqman surat 31 ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahna hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala tusyrika bima laysa laka bi ilm wa
laysa laka bi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilaihi Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Mangawiyani ayat 12 hiji 2 3 walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahna nan ala wahnin wa fisalu fi amain anishkur li wa li walidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala antusyrika bima laysa laka bihi ilm ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilaihi thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Walaqad dan sungguh ataina kami telah memberi Luqmana kepada Luqman al-hikmata hikmah. Hikmah itu ilmu yang diberikan Allah sehingga seseorang menjadi hakim, bijaksana, pintar
memutuskan dengan keputusan yang tepat, selalu tepat, selalu pas menetapkan hukumnya. Itu hikmah. Anishkurli, hendaklah kamu bersyukur, anishkur lillah, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur, dan siapa yang bersyukur, fa innama, maka sungguh, yashkuru, dia syukur li nafsihi, untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah, tapi kebaikannya buat dirinya sendiri. Wa man kafara, dan siapa yang kufur, fa innallaha, maka sungguh Allah, ghaniyun, maha kaya, hamid, maha terpuji. Luqman adalah hamba yang solih, yang bukan nabi, dan diberi hikmah oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah. Kalau nabi diberi hikmah, hikmahnya jadi sunnah, jadi hadis. Kalau manusia diberi hikmah, ya jadi ajaran kearifan lokal, ajaran moral, ajaran etika. Luqman ini seorang yang berkulit hitam dari Habasyah. Pekerjaannya adalah tukang kayu, dan dia berkulit hitam, daerah Sudan, daerah Mesir. Meski asalnya dia seorang hamba sahaya, tapi dengan kesyukuran yang bagus, syukurnya kepada Allah bagus, dia kemudian menjadi hakim, menjadi tokoh yang dijadikan rujukan dalam masalah hukum. Hakim zaman dulu jangan dipahami kayak sekarang ada pengadilan. Hakim itu arbitrase. Arbitrase itu artinya siapa orang yang dipandang layak, maka dia akan jadi rujukan masyarakat. Nah, Luqman itu orang seperti itu, yang asalnya hamba sahaya, berkulit hitam, tukang kayu, tapi dia menjadi tokoh di umatnya. Ada yang menyebut di Bani Israel, ada juga yang menyebut di Arab. Kenapa sosok Luqman ini penting? Karena ajaran-ajarannya sampai di tanah Arab, di Arab Jahiliyah. Jadi orang-orang Arab Jahiliyah kalau berbicara tentang Luqman, mereka akrab, terkenal dengan petuah-petuah yang bijaknya. Dan di sini Allah hendak menyindir orang-orang Arab. Luqman yang dipuja, yang dipuji itu bertauhid, ari kamu nah gitu. Kenapa memuji tokoh yang bertauhid, kok kamunya tidak bertauhid gitu. Termasuk ini juga buat orang Yahudi dan Kristen, yang menurut satu riwayat dia juga dijadikan rujukan hukum di masa itu, ya, di masa fatrah kenabian, kekosongan kenabian. Dari mulai era Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu ada fatrah sampai 600 tahun. Kenapa Luqman yang dipuja, yang dipuji, yang dikenal sebagai orang bijak, terkenal dengan petuah-petuahnya yang baik, dia bertauhid, sementara orang Yahudi dan Kristen tidak bertauhid? Di sana urgensi menempatkan Luqman ini. Dan tidak susah kita memahaminya, karena memang ada link antara bangsa Arab dengan bangsa Yahudi dan Kristen, seperti yang sudah kita bahas kemarin di surat Ar-Rum, ya.
Surat Ar-Rum itu menunjukkan betapa ada link yang kuat antara bangsa Arab jahiliyah dengan peradaban di sekitarnya yang saat itu mayoritas Yahudi dan Kristen. Surat Quraisy menyebutnya rihlatas syita'i was-shaif. Baik di Syam saat itu basis Kristen, dengan Romawi Timur yang sekarang jadi Istanbul, dan di Yaman juga basis Kristen. Abraha yang hendak menaklukkan Ka'bah, menghancurkan Ka'bah itu kan dari Yaman, dan Abraha itu orang Kristen karena dari Habasyah. Habasyah itu dulu kerajaan Kristen. Di sini terlihat betapa pentingnya syukur. Bagaimana syukurnya Luqman? Syukurnya Luqman dijelaskan di sini oleh para ulama. Intinya ada di kejujuran. Intinya ada di kelembutan. Intinya ada di kebijaksanaan. Ada di ilmu. Jadi punya potensi untuk itu, meski seorang hamba sahaya, meski seorang tukang kayu, tidak menghalangi Luqman untuk terus menimba ilmu sehingga dia memiliki anugerah hikmah yang besar. Bahasa kami memberikan itu memang begitu semuanya, tapi tentu bukan berarti jika Nabi tanpa usaha, ya pasti ada usaha. Karena ilmu yang diberikan oleh Allah syaratnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram, kakara alladzi 'allama bil qalam. Jadi bagi kita ini jadi muhasabah, sudah sejauh mana syukur kita dengan potensi yang kita miliki. Di zaman itu umumnya ummi itu bisa maca, bisa nulis, boro-boro SCG, SMA, SMP ge eueuh, sakola wae ge eueuh. Di zaman Nabi saja kegiatan pendidikan itu cuma 1 kali tiap hari Kamis. Makanya Ibnu Mas'ud sesudah Nabi wafat diminta ku tabi'in tambahan atuh cenah 2 hari 3 hari. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi juga dulu ngajar hari Kamis saja. Bayangkan kegiatan pendidikan hari Kamis saja. Sekarang sekolah di mana-mana, di masjid kegiatan cukup banyak. Sejauh mana syukur kita? Zaman dulu yang sekolah pesantren, lembaga pendidikan, kegiatan pendidikan terbatas, orang memaksimalkan potensinya sehingga menjadi orang yang bijak, orang yang hikmah. Kita mau sampai umur berapa menjadi orang yang hikmah? Patokan hikmah itu apa? Kemampuan untuk mengambil keputusan dengan tepat, dan itu berdasarkan ilmu. Umar bin Khattab memberikan nasihat kan, tafaqquhu qabla an tusawwadu. Tafakuhlah kalian sebelum kalian dijadikan sayyid. Sayyid itu kan andalan, tokoh minimal di keluarga. Bapak-bapak termasuk ibu pasti jadi sayyid, jadi pananyaan anak. Lebih luasnya keluarga besar, lebih luasnya tetangga. Jadi nanyanya kita begini, sekarang saya sudah jadi rujukan pananyaan encan gitu, dengan berbagai levelnya, ya. Tuh kudu jadi ustad atau ke inflasi ngebating ustad ngebating rupiah jadi inflasi, jadi murah, jadi susah, ya. Posisi Luqman tukang kayu tapi jadi rujukan
menaenam di sesama tukang kayu. Kenapa jadi rujukan pananyaan? Karena akhlak mulia pastinya. Sok enak ya we. Urang apal ya jelema pinter tapi akhlakna goreng jadi pananyaan moal. Kita tahu ini lain ustad, lain di pesantren, tapi akhlakna mulia jadi pananyaan moal. Pasti jadi pananyaan. Saya pun yang punten Mbak di pesantren S3 malah era nanya ke seorang sesepuh yang mulia akhlaknya, yang bijak, anu lulus pesantren gitu ya. Jauh-jauhkeun kuliah nepi ka S3. Itu berarti dia syukur sampai mendapatkan hikmah. Hari orang sudah seperti itu tidak ya. Tentunya dengan level masing-masing lah. Mun sesama driver Gojek, di sesama drivernya cing jadi pananyaan teu gitu. Ya. Di dunia kerja kita, di dunia lingkungan kita jadi pananyaan teu. Kalau saya guru misalkan jadi pananyaan sesama guru teu jadi rujukan tidak. Ini kan doa kita yang sudah kita bahas dulu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Jadi imam bagi orang muttaqin bukan berarti jadi presiden kabeh atuh saharayat. Jadi ketua RW kabeh saharayat. Imam itu kata para ulama tafsir kudwatan, jadi teladan, jadi rujukan, jadi pananyaan. Meskipun hamba saya, mun nama puntennya hamba saya teh najan lain ti pasantren, najan teu kuliah, najan miskin, tapi dia jadi rujukan pertanyaan. Hikmah itu kolaborasi yang indah antara ilmu dan akhlak. Selalu kalau Allah menyebutkan hikmah, modelnya begitu pas. Inilah syukurnya Luqman. Beliau berhasil memaksimalkan potensinya meski bukan sebagai nabi. Jadi menurut orang mah meski lain jadi ustad, terjadi ulama, tapi tetap jadi rujukan. Itu berarti sudah syukur. Dan pelajaran inti di ayat-ayat yang kita baca ini tentang syukur dan kufur. Syukur itu arti asalnya mengakui. Kufur arti asalnya menolak. Kita mengakui tidak nikmat yang Allah berikan ke kita, nikmat nyawa, nikmat waktu, nikmat akal, nikmat tubuh. Sudah sejauh mana, semaksimal apa kita memaksimalkannya sampai jadi hikmah. Punten Pak, bisi aya di antara urang anu ke istri nagit teu dihargaan, ku budak nagit teu dijadikeun pananyaan. Aduh ieu kudu loba gede tobatna, kudu berani memuhasabah diri. Cenah eta mah pamajikan Nabi Nuh pamajikan Nabi Lut nya harinya bener mah bisi si horeng istri bapak teh geuningan soleh, budak soleh, tapi nah henteu respek ke bapak, termasuk ibu. Kenapa tidak respek anak, tidak berwibawa? Ya memang dina hadisna aya idza waladatil amatu rabbataha. Kan orang kan harus wajib muhasabah diri. Saya paling benci ya, mohon maaf, mun orang tua sandi kamu adiban ya tuh cenah pun anak meskipun libur suruh ini daku ibu bapak nama teu nurut. Nih mana nampiling beut sorangan. Itu tanggung jawab orang tua. Geus di imah mah memang orang babysitter kudu ngadaguan sitter teh diupah nungkulan. Kan enggak. Jadi kenapa anak berwibawa ka guruna ari ka indung bapana
Henteu. Padahal mohon maaf, saya pribadi da leuwih kana berwibawa ibu bapa jeung guru teh. Leuwih sieun keneh kasih bapak, kasih ibu dibanding ka guru, wibawanya jauh. Tapi kenapa kita tidak cukup berwibawa? Naudzubillah min dzalik, kan bilih gitu. Bilih masih ada. Ini berarti amal syukurnya belum maksimal. Kita belum maksimal mensyukuri nikmat akal, nikmat akhlak, nikmat waktu, nikmat fisik. Meureun budak urang teh ningali urang teh teu pantes jadi pamimpin, gawena ulin wae. Nyawa HP ulin, nyawa HP na teh teu manfaat, meureun ngomongna kasar, tidak bijak, teu aya mamatahan, bisana nyarekan gitu. Nya dek bawa kumaha. Kan hikmah itu bil hikmah kadituna wal mau'izatil hasanah. Jadi betul-betul enak gitu. Nah, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalaupun kufur Allah mau rugi. Ya, di surat Ibrahim yang sudah kita baca, kata Nabi Musa, wa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Nabi Musa saking kesel ke Bani Israil, maneh dek kufur kabeh sakalian salam dunya moal rugi Gusti Allah. Yang rugi justru manusia itu sendiri. Kenapa? Kufur ngarirepuh maneh lain syukur. Nah, di antara wujud hikmahnya adalah Luqman didengar nasihatnya oleh anaknya dan rap. Apa nasihatnya? Wa idh qala Luqmanu libnihi, ingatlah ketika berkata Luqman kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia menasihati dia, keur ngajar ya. Mauidho itu kan bahasa umum, mauidho teh ceramah. Keur ceramah yuk. Luqman ke anaknya tangtuna mematahan, keur ngajar, mendidik. Ini ada aktivitas ini syukur posisi sebagai ayah. Ya, punten. Bilih kita kehilangan peran sebagai ayah di keluarga teh kulantaran urang teu syukur, tidak mensyukuri posisi kita sebagai kepala rumah tangga. Mantap ka budak teh jadi teu wibawa. Wa huwa ya'iduhu ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu benar-benar kedoliman yang sangat besar. Dolim sangat besar itu berarti dosa yang terbesar. Dan ini menunjukkan bahwa zalim itu bertingkat-tingkat. Ahad kemarin saya bahas hadisnya, kata Nabi ketika Nabi membacakan ayat surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang pasti aman itu orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kedzaliman. Sahabat semua putus asa. Ayyuna lam yadzlim nafsah. Emang siapa di antara kita yang tidak dolim? Nu teu boga dosa saha? Ustad wae ge loba dosa. Haji wae ge sebalik haji. Aya we dosa. Komo cenah urang biasa. Enggak ada yang enggak berdosa. Atuh berarti cilaka kabeh. Lalu kemudian Nabi meluruskan pemahaman dolim sahabat kurang tepat untuk ayat itu. Jadi ada ragam makna dolim. Lalu Nabi membacakan ayat ini, inna syirka la dzulmun adzim. Yang dimaksud dolim di ayat itu dolim musyrik yang azim, yang besar. Jadi dolim itu tingkat-tingkat ya. Dan tentu dolim yang dimaksud, syirik yang dimaksud juga bukan syirik kafir, dan mustahil iman hiji jeung kafir ya.
Syirik di sana syirik besar tapi yang tidak sampai kafir. Syirikna dijelasin ku para sahabat, ku para ulama, syirik mahabbah. Keur salat maghrib inget teh Persibe ye hiji-hiji geus 2 hiji cenah jeung PSM. Eleh tung-tung nama. Itu berarti masih ada syirik. Nya ingat biasa mah teh ieu mah keur salat teh wah mesti surah Al-Pes kieu. Buku pisan ka Persibna nepikeun kadek ini teh kecen ada di tauhid mah salat sunat heula. Jadi lain mentingkan salat sunat, lain mentingkan indit ka masjid. Atuh da telat ge anger we saya takdirna Persib mah. Mending urang teu heula ditakdirkeun menang alhamdulillah, takdirkeun eleh teh nyerat teuing. Itu syirik mahabbah, syirik taat. Taat keneh kadunungan sieun saha si Richard Eliezer tuh si Kuat Maruf nya. Sieun keneh kasih Sambo dibanding ka alo nya, termasuk anu orang-orang Islamna polisi kuduna teh berani melawan. Iya salah melawan. Tung sieun da kan jaringan gitu lamun teu naat moal naik jabatan. Itu syirik taat, ini syirik besar. Insyaallah bapak-bapak mah bersih lah, cenah gitu geus hilang ngaji di tauhid, piraku aya karar itu. Wa wasainal insana, dan kami mewasiatkan manusia biwalidayhi, orang tuanya sesudah tauhid, birrul walidain sapaket nya sesudah ka Allah orang tua. Kedudukan orang tua itu di bawah Allah. Allah jeung Rasulna tentu orang tua. Makanya dosa besar itu nomor satunya musyrik, nu kadua durhaka ke orang tua. Ini juga diajarkan ke Luqman. Punten Pak, abdi nyalira nyalah pun anak ari istimewa. Sok dijadikeun muhasabah we ayat-ayat kieu teh. Alhamdulillah saya bacakan tamat 2 minggu tamat. Unggal ngaliwat ayat ieu teh mending urang muhasabah. Bahwa budak teu nerap birrul walidain teh karena kita tidak mewasiatkan ke anak. Urangna teu ngajar, teu ngadidik, teu nyontoan, bahwa urang lagi kakolot kitu. Di sini keberhasilan Luqman memberikan wasiat yang itu wasiat dari Allah diajarkan. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya wahnan ala wahnin, payah di atas payah, maksudnya mah payah pisan, ripuh pisan. Sekarang gejalanya gejala child free. Child free nu free pisan, anu child free nu kurang free. Cenah abdi mah hiji we moal boga budak deui cenah. Tidak sadar keistimewaan ibu itu dihamil. Jadi si eta sap ini rame na IG. Wah ngapanyakeun ibu-ibu berhak untuk tidak punya anak. Suami harus menghargai. Berarti si eta sampah. Ibu itu lebih tinggi 3 kali derajatnya dibanding bapak tarimakeun we nya najan budak-budak urang, tapi statusnya ibu lebih tinggi 3 kali. Kenapa? Karena ada 3 amal yang diamalkan ibu yang tidak mungkin diamalkan bapak. Hamil. Kamari aya nu LGBT hamil, berarti eta teh lalaki. Goblok gitu. Geuleuh atuh dah. Aneh maneh mah jadi LGBT hamil. Pantes teh suami teh awewe jadi lalaki nu di India teh. Lalaki jadi awewe nu hamil sa lalakina gitu. Nuduhkeun sia teh awewe kehet. Keutamaan ibu itu hamil. Kedua, di sini enggak disebutkan di surat Al-Ahqaf disebutkan wa wadu'athu kurha, melahirkan. Sok bapak ngan hungkul maturan moal ngarasakeun. Katilu nyusuan di dia. Wa fisaluhu
fi amain sampai menyapi eureuna ge hese nya geus cangkeul deung nek hayang ngalepaskeun ieu budak teu lepas dilepaskeun ceurik kan menyapi sama ngeureunkeun budak nyusuan teh. Ini keutamaan ibu-ibu yang sekarang mau dihilangkan ku kelompok feminisnya anu liberal. Tur itu setengah prina geus aya ieu ayeuna teh ka pemudi Persis nya ka Persisri. Ya ada nu rada mendingan cenah bisa nyolehkeun gitu. Dalil bagusnya padahal kurang kumaha dalil tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah bainal anbiya. Pak sok ceramahkeun ka ibu-ibu. Nikahilah yang siap punya anak banyak dan wadud tapi penyayang. Rata-rata ibu nu loba anakna gede amak lantaran stres. Entah ieu mah nu waludal wadud dan itu aku akan berbangga dengan jumlah kalian nanti di hari kiamat. Jepang ayeuna muruhan sabarapa? 10 juta dek mere tunjangan sekitar 10 11 12 ka ibu-ibu nu daek hamil. Karena Jepang sekarang krisis demografi. Kurang. Kemarin saya baca di Narasi TV si Najwa Shihab, profesor dan Universitas Yale, geus we cenah buruh diri masal we cenah lansia di Jepang teh. Ya. Aya nu ngorana kurang, nu kolot loba. Saya bunuh diri masal biar anak muda dapat peran ya, dan kemudian mereka produktif melahirkan lagi. Dan ini krisis demografi ini di Eropa juga terjadi, Eropa, Amerika, Jepang. Jadi lamun dimaranehna paham child free nya jinah cenah kawin teh jang sare unggul hayang sarena mung boga anak namun gitu ya, kaum feminis itu keur urang mah ke anak pribadi bae syukur ngarah kurang umatna ngarake nabi loba ngan ieu masalahna di persisi di pemudi ge sekarang itu enak malah cenah abdi mah 2 we 3 we cenah gitu Pak ceramahkeun Kak. Jadi justru keistimewaan ibu itu ada di sana. Kenapa kemudian membenci sesuatu yang istimewa, yang mulia? Oh cenah bapana we nuhun itu ngarasakeun, nah kurang ingetan deui. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Syukurlah kalian kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembali. Jadi syukur itu 2 ya. Syukur ke Allah lah, terus syukur ke orang tua. Nah, maka di ayat berikutnya wa in jahadaka, jika keduanya memaksa kamu sampai payah. Jahadate jihad, bahkan sampai memerangi kamu, ala ang tusyrikabi, agar kamu musyrik lagi kepadaku, ma laisa laka bi ilmun, yang kamu tidak punya ilmu padanya. Maksudnya enggak ada dasar ilmu wahyunya. Kita sudah punya ilmu dari wahyu, musyrik teh haram kalau aku mau ge. Ini dipaksa orang tua sampai memerangi, sampai jihad. Fala tuti'huma, ulah diturut. Jadi jelasnya Islam itu mengajarkan adab mulia tapi ada batasnya. Batasnya tidak sampai maksiat kepada Allah. Meski demikian wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, temanilah ya di dunia mereka dalam keadaan ma'ruf ya. Ini bagus nih, ada ulama menjelaskan hadis ketika sahabat bertanya man abarru, kepada siapa saya harus berbakti? Ummak, gitu kan, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Dalam riwayat lain kalimatnya man ahsanu suhbati, siapa yang harus saya temani sebaik-baiknya.
ibumu terus bapakmu. Nanu menarik teh ieu menemani lain diculkeun, apalagi imma yablughona indakal kibar, di masa tua geus teu bisa usaha, geus teu bisa cari nafkah, geus loba gering. Ada yang nulis ya, dosen ITB yang dulu bangga anaknya tiga-tiganya di luar negeri, profesor, doktor. Tapi ketika ibunya sakit meninggal dunia, tersempat aya nu datang, hiji ini mau sidang disertasi, ini mau penelitian. Dia jadi nulis terbalik. Saya gagal mendidik anak-anak saya. Capek-capek nguliahkeun cenah laluhur, indungna kering dilongok ge henteu. Orang tua itu butuh ditemani, butuh batur ngobrol. Oh cenah da si bapa mah atoh, si ibu mah atoh mun urang jauh sukses, henteu hate leutikna mah. Butuh ditemani. Nya teu ditemani lah atuh jadi babysitter minang atuh nganjang ya. Wa sahibu ma fid dunya ma'rufa, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang wajar. Nya kasarna mah tong sataun sakali teuing ngadaguan lebaran atau ngadaguan anu maot kakara raya daratang. Sering-sering lah ma'ruf, meskipun itu kepada orang kafir, meskipun orang tuana kafir, tetap wasaibu ma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilai, ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Ya, kita saksikan bagaimana Nabi ke Abu Thalib, meski ada orang tua udah enggak ada, najan kafir, menemani terus mengingatkan. Orang tua tuh butuh duit ting banyak, butuh didekati, butuh kedekatan, ngobrol. Sok mun karaos ku bapa baheula meureun nyaketan Ibu Rama da. Urang teh jadi pendengar yang baik we, rek cengkat teh. Nguplok we, karena memang begitu. Bapak lagi pasti gitu, abdi pasti gitu. Ya. Jadi matak dina hadisna, dina Quran itu wasohibu ma fid dunya ma'rufa man ahsanu suhbati. Butuh ngobrol, butuh ditemani, butuh bercengkrama. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian kepadaku tempat kembali kalian, faunabbiukum bima kuntum ta'malun. Aku akan beritahukan kepada kalian amal-amal kalian. Ada hadis di sini terkait Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibunya sumpah, bukankah Tuhan kamu menyuruh kamu berbakti kepadaku? Iya. Kalau begitu kamu harus turut kepadaku. Musyrik lagi, gak mau. Punten cenah imam mau diturut. Saya tidak akan makan sampai kamu musyrik. Tuh makan sampai pingsan. Udah pingsan diurus ku Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibu, kalau ibu mau makan fa in syi'ti fakuli, silakan. Wa in syi'ti la takuli, tapi kalau mau ibu tetap enggak mau makan silakan. Dek samaot nage, tapi saya tidak akan musyrik. Dikitukeun madahar sieun maot. Ini hadisnya terkenal ya. Kisah Ibu Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ibunya. Tuh menunjukkan berarti nu demo-demo teu makan teh demo jahiliyah katanya. Tidak ada anjuran, kan nasihat kepada sultan itu Abdul Jadu qaulu haqqin ya, bukan demo nu teu hak, harus dengan cara-cara yang ma'ruf juga. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.